Nah, disinilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada kita, al umratu ilal umrati kafaratuma atau kafaratun lima bainahuma idza jutunibatil kabair. Umroh yang satu ke umroh yang berikutnya menghapuskan dosa-dosa kecil yang dilakukan di antara kedua umroh tersebut. Dan dosa kecil ini adalah dosa yang kita nggak berasa. Dan kalau nih dosa kecil terus-terusan kita lakukan, lama-lama numpuk jadi gede juga. Ya. Dosa besar itu adalah dosa-dosa yang dinaskan oleh baginda Nabi atau oleh Al-Quran sebagai dosa besar, dengan bahasa rijsunkah atau dengan bahasa innahu lafiskun lah. Itu dosa-dosa besar, zina, kemudian syurbul khamr, membunuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walaha amma ba'dah. Fanawayna ta'luma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa'al intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair bitiqa amardatillahi wa qurbihi wa thawabih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u, qalbin la yakhsha, wa nafsin la tashba', wa 'ainin la tadma', wa amalin la turfa, wa min du'ain la yustajabu laha birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-ilma ladunni wal mashraba as-safiyal hani ya wahhabu ya ghani. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal ulum wa hab lana wasi'atil fuhum bi jahi nabiyikal ma'sum. Hadratul mukarramin yang saya muliakan, Ketua DKM Masjid Jami Al Barkah Bapak Haji Ahmad Khaidir beserta seluruh jajarannya, juga yang saya muliakan sahibul walimah yang insyaallah dalam waktu dekat akan melaksanakan ibadah haji dan umrah, yaitu Bapak Eko Yulianto beserta keluarga. Juga yang saya cintai jamaah kaum muslimin wal muslimat, jamaah pengajian Masjid Jami Al Barkah, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah akan kita lanjutkan kajian kita pada materi hadis yang betulan bertepatan dengan dilaksanakannya walimatus safar. Walimah itu adalah satu kesunahan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana ada banyak sekali jenis-jenis walimah. Walimah ini artinya adalah perayaan yang di dalamnya ada jamuan, ya. Ada walimatul nikah, ada walimatul hamal, ada walimatul khitan, ada walimatul safar, ada walimatul aqiqah. Itu namanya walimah. Makanya begitu tadi kita datang ke masjid, di bawah tenda udah ada rice cooker, udah ada lauk-lauk. Nah itu udah cocok disebut sebagai walimah. Jadi kalau walimah ada air putih doang belum walimah namanya. Berhubung jamuannya udah siap berarti beneran walimah tuh. Nah, daripada tuh nanti keburu adem, keburu dingin, makanya kita ngajinya nggak usah lama-lama ya. Cocok ya. Ya emang umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini, kita ini pasukan berani mati nggak berani lapar. Pasukan berani mati nggak berani lapar. Taib jamaah sekalian, untuk kita supaya tetap istiqomah di dalam membaca hadis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
namun bertepatan dengan acara walimah pada pagi hari ini, maka kita akan membacakan satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari di dalam sahihnya, serta juga diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Awsatnya dengan sanad mereka yang tersambung kepada Sayyidina Abdurrahman bin Sakhr Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Kalau ini adalah redaksi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Sedangkan redaksi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani perbedaannya tipis, di mana Imam At-Tabrani meriwayatkan hadis ini juga dari Sayyidina Abu dengan sanad yang tersambung kepada Sayyidina Abu Hurairah, namun dengan perbedaan sedikit lafadznya, hanya beda satu huruf saja, yaitu al-umratu ilal umrati kafaratu ma bainahuma, nggak ada lamnya. Wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Secara makna kedua redaksi ini sama, bahwa umroh yang satu ke umroh yang berikutnya itu memiliki faedah, memiliki manfaat, memiliki keutamaan menghapus dosa-dosa kecil kita yang terjadi di antara dua umroh tersebut. Wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Sedangkan haji yang mabrur enggak ada balasan lain kecuali sorga. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, perbedaan ibadah haji dan umrah itu sangat banyak. Min haitsu tauqit az-zamani, dan juga masyair dari sudut pelaksanaannya dan juga ritual-ritualnya ini memiliki perbedaan. Namun dua-duanya hukumnya wajib bagi yang belum pernah. Kalau yang udah pernah berarti menjadi sunnah, ya. Namun fadilahnya tetap luar biasa. Itulah kenapa kita yang belum pernah melaksanakan ibadah haji dan umroh, ketika nanti misalkan Pak Eko berangkat nih, ya, atau siapapun yang belum melaksanakan ibadah haji dan umroh, ketika mereka sampai di tanah suci maka harus melaksanakan dua ibadah tersebut. Pelaksanaannya ada 3 cara, ya. Kalau ditinjau dari segi fikihnya ada tiga cara. Kita bisa milih haji ifrad, kita bisa milih haji qiran, kita bisa milih haji tamattu. Namun untuk orang Indonesia atau yang jauh dari Saudi Arabia paling gampang melaksanakan haji tamattu. Makanya kita umumnya melaksanakannya haji tamattu, tinggal nanti bayar dam, ya. Taib, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pelaksanaan haji tamattu ini yaitu melaksanakan haji dan juga umroh. Hanya saja umrohnya kita lakukan terlebih dahulu, kemudian setelah pelaksanaan umroh, ya, kita tahallul, baru setelah itu kita diperbolehkan untuk melakukan muharramat yang diharamkan oleh orang yang tadinya sedang melaksanakan ihram. Karena seseorang yang yaqsudu Makkah, yang menuju ke kota Mekkah dengan niat ibadah, ya, maka dia tidak boleh melewati miqat kecuali dia telah berihram. Kalau dia ngelewatin miqat itu batasan orang niat, tempat yang telah ditentukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kalau kita melewati tempat tersebut kita kagak niat haji, kagak niat umroh, maka kita harus balik, ya. Dan ini masuk ke dalam wajibatul hajj, kewajiban haji, bukan rukun, ya. Kalau enggak dia niat di situ, maka dia harus bayar denda lagi, bayar dam lagi. Jadi niat itu harus di miqat. Kalau kita orang Indonesia
miqatnya di mana? Yalamlam, ya, ngikutin miqatnya orang Yaman. Wali ahlil Yamani waliman wara'ah, kata baginda Nabi, Yalamlam, ya. Yalamlam itu satu daerah di Saudi Arabia yang mana kalau kita melewati batasan miqat tersebut, kita harus niat ihram di situ. Baru kita melaksanakan. Begitu nyampe, biasanya kan ini waktu lama nih, ya. Pak Eko reguler atau reguler, ya. Reguler tuh biasanya lama. Tanggal berapa berangkat? Tanggal 2 Mei. Kloter awal ya. Lumayan tuh. Itu kalau seandainya dari dia ihram sampai nungguin entar hari Arafah, kemudian sampai dia selesai tahallul awal, itu waktunya sangat lama. Makanya kalau nggak ngambil tamattu ribet. Tiap hari pakai pakaian ihram terus. Ya, setiap hari pakai pakaian ihram terus. Dan yang dilarang dalam pelaksanaan ibadah haji, bagi orang yang sedang ihram, nggak bisa dikerjakan, ya. Nah, maka dari itu untuk memudahkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita diberikan kemudahan untuk sampai kita melaksanakan umroh dulu. Selesai tahallul, udah deh tuh boleh pakai celana lagi. Buat yang laki-laki boleh pakai kaos lagi, boleh pakai baju lagi, ya, boleh pakai kaos oblong lagi, ya, boleh pakai kaos partai, mah nggak usah lah, nggak usah dibawa lah ya. Ya, apalagi kaos bola nggak usah, ya. Kaos oblong aja yang warna putih mendingan, ya. Yang depannya ada sletingnya, taruh di dalamnya 20.000 real gitu kan. Ya. Nah, itu untuk memudahkan. Taib. Ala kulli hal, selesai pelaksanaan umroh baru nanti kemudian melakukan rangkaian ibadah haji. Kalau Bapak sempat, ya, mau dilakukan umroh berikutnya, tinggal berangkat ke Tan'im yang paling dekat, ya, atau ke Ji'ranah agak jauh sedikit, ya, naik taksi tinggal berapa real Pak Jahidir? Ke 10 real ya. Ya 10 real lah kurang lebih, ya. Sekarang agak naik, mungkin dia minta dari 15 real atau 20 real, ya, efek tarif Trump katanya. Taib, ala kulli hal. Nah, ibadah haji ini hanya dilakukan di bulan-bulan tertentu, dan orang sudah bisa mulai ihram niat melaksanakan ibadah haji dari bulan Syawal, ya. Untuk niatnya itu udah bisa dilakukan dari mulai bulan Syawal. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu bulan-bulannya udah ketahuan. Miqat zamaninya, miqat itu adalah waktu yang ditentukan untuk kita melaksanakan niat pelaksanaan ibadah haji dan umrah, ya, terkhusus untuk haji itu dimulai dari bulan Syawal, Dzulqa'dah sampai awal Dzulhijjah, ya, sebelum nanti hari Arafah. Adapun miqat makani adalah tempat di mana di situ kita melaksanakan ihram. Nah, ini jamaah sekalian, pelaksanaan ibadah haji. Kalau pelaksanaan ibadah umroh sepanjang tahun bisa kita melakukannya. Kalau haji ya udah al-hajju Arafah, cuman ada di bulan Dzulhijjah saja, dan pelaksanaan terbesarnya adalah wukuf di padang Arafah, ya, karena itu adalah rukun al-hajju Arafah. Kalau Arafahnya batal, ya udah ngulang lagi dia, nggak bisa diijbar ditambal dengan dam. Perbedaan antara rukun dan wajib haji, kalau wajib haji ada yang ketinggalan bisa diganti sama dam, bayar denda. Tapi kalau rukun yang ketinggalan, waduh, repot, kudu balik lagi tahun besok, ya. Reguler antri berapa tahun? 30 tahun. Oh, 20 tahun, ya, balik lagi reguler lagi 20 tahun lagi, ya. Kalau mau ikut yang furoda, ya 300 juta, ya, dan berbagainya, banyak harga lah, ya, banyak harga, bisa dijapri Bapak Ibu sekalian. Baik. Nah, inilah jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Maka dari itu, ini letak utama perbedaan pelaksanaan ibadah haji dan
umroh, terlepas nanti dari rukun dan juga wajib-wajibnya, itu ada babnya tersendiri untuk pelaksanaan ibadah haji. Kalau umroh sederhana, ihram atau niat, terus tawaf, habis itu sa'i, habis itu tahallul ya. Tahallulnya dikit-dikit aja dulu. Kalau mau umroh berkali-kali jangan langsung botak ya. Mau langsung botak juga nggak apa-apa sih ya, cuman ntar buat umroh berikutnya rambutnya udah habis ya. Gimana kalau rambutnya udah habis? Ya tinggal di imrorul musa istilahnya ya, tinggal dikerok lagi pakai silet ya, atau pakai pisau cukur. Taib. Nah disinilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada kita, al umratu ilal umrati kafaratuma atau kafaratun lima bainahuma idza jutunibatil kabair. Umroh yang satu ke umroh yang berikutnya menghapuskan dosa-dosa kecil yang dilakukan di antara kedua umroh tersebut. Dan dosa kecil ini adalah dosa yang kita nggak berasa. Dan kalau nih dosa kecil terus-terusan kita lakukan, lama-lama numpuk jadi gede juga ya. Dosa besar itu adalah dosa-dosa yang dinaskan oleh baginda Nabi atau oleh Al-Quran sebagai dosa besar, dengan bahasa rijsunkah atau dengan bahasa innahu lafisqun lah. Itu dosa-dosa besar, zina, kemudian syurbul khamr, membunuh ya, mencuri ya. Ini adalah bagian agak uququl walidain, durhaka sama orang tua. Itu adalah dosa-dosa besar. Nah dosa-dosa kecil, nah ini yang kita kadang-kadang nggak berasa, ternyata kita kerjain ya. Dosa kecil, baru keluar dari masjid, waduh, ada perempuan lagi beli gorengan pakai legging doang ya. Kita pulang ngaji, kita pulang dari masjid, nengok kiri, lupa lah, keterusan ya. Kenapa kagak dialihin? Kan pandangan pertama kata Pak Ustadz rejeki makanya saya kagak ngedip ya. Akhirnya jadi dosa kecil kita nggak terasa. Tapi maka dari itu kata para ulama, kita mesti wanti-wanti, la kabirota ma'al israr, la soghirota ma'al israr, wala kabirota ma'al istighfar. Nggak ada yang namanya dosa kecil kalau kita terus-terusan kita kerjain. Lama-lama tuh dosa kecil jadi gede, jadi besar ya. Wala kabirota ma'al istighfar. Dan nggak ada dosa gede kalau kita dawam istighfar. Nah oleh karena itu jamaah sekalian, umrah ini adalah satu amalan yang sangat luar biasa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikan kepada kita. Di spill salah satu faedahnya adalah menjadi penghapus dosa-dosa kecil bagi kita ya. Makanya kalau ada yang kesempatan melaksanakan ibadah umroh ya paling tidak yang disediain nama travel itu biasanya 2 kali, baru nyampe sama pas city tour ya. Kalau masih punya tenaga, masih punya semangat, kerjain lagi umroh yang berikutnya ya. Kerjain lagi umroh yang berikutnya, mumpung lagi di sono gitu. Kita manfaatkan itu dengan sebaik-baiknya, karena kita sebagai manusia nggak luput dari salah dan juga dosa. Dan ini adalah salah satu minas syara'i al-qadimah. Ibadah haji dan umroh juga termasuk ritual keagamaan ya, salah satu ibadah yang juga Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada umat-umat terdahulu. Karena panggilan ini sudah Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah buat, kalau bahasa Porisnya ngegroin, atau ngegroin, manggil sambil teriak, itu namanya groin ya. Orang Poris bilang groin. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Perintah kepada Nabi Ibrahim diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran, wa adzin finnasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq liyashhadu manafi'a lahum wa liyadhkuru ismallahi
fi ayyamim ma'dudat. Wa adzin, panggillah wahai Ibrahim. Jadi sebetulnya ya, haji itu panggilannya udah dari dulu. Ya. Panggilan haji itu udah dari dulu. Kita juga kena dipanggil. Cuman ada yang dipanggil nyaut, ada yang dipanggil nggak nyaut. Ada yang dipanggil pengen nyaut, cuman dompetnya nggak nyaut. Ya, itu arti yang penting dia udah nyaut duluan. Ya, labbaik ya Allah, udah berangkat. Ntar dulu nih masih ngamalin surat tanah. Ya, surat Yasin apa surat tanah biar cepat berangkat haji? Surat tanah. Ya. Wa adzin finnasi bil hajj, panggillah wahai Ibrahim orang-orang untuk melaksanakan ibadah haji. Wa adzin finnasi bil hajji ya'tuka rijalau wa ala kulli dhamir, maka mereka akan mendatangi panggilanmu rijalan. Apa artinya rijalan? Jalan kaki. Wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amik, ada yang jalan kaki, ada yang naik kendaraan, dan dari sudut-sudut kota, dari jalan-jalan, dari setiap penjuru mereka akan datang. Mau ngapain? Liyashhadu manafi'alahum, untuk menyaksikan manfaat-manfaat bagi mereka, wa yadhkurusmallah, dan juga untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ibadah haji dan umroh, pesan saya kepada diri pribadi, Pak Eko, dan juga jamaah sekalian yang kelak akan melaksanakan ibadah haji atau umroh, di sono tuh udah i'tikaf aja banyakin. I'tikaf banyakin. Dan agungkan setiap masyair, setiap tempat, setiap syiar keagamaan dalam hati kita. Bukan kita jadikan konten masyahir. Sekarang ini asbahatil masyair masyahir. Banyak tempat-tempat yang jadi syiar, malah justru kita jadikan sesuatu untuk konten kita. Nggak usah sibuk-sibuk moto, ya. Nggak usah sibuk-sibuk apalagi sambil toab sambil selfie. Ada lagi yang sambil toab sambil live TikTok. Ada lagi yang sambil toab sambil megang Ka'bah sambil di videoin. Mau ngapain? Kenangan Pak Ustadz. Kenangan buat apa? Orang soleh itu nyari kenangan buat nanti di akhirat, cukup Allah yang rekam. Karena mohon maaf, zaman sekarang ini Makkah, Masjidil Haram, tempat-tempat masyair kita jadikan sebagai sesuatu yang masuk ke dalam media aplikasi kita, dalam gadget kita, tapi nggak masuk ke dalam hati kita, nggak masuk ke dalam spiritual kita, nggak masuk ke dalam apa yang nanti akan kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena ibadah haji kita, ibadah umroh kita hanya sekedar mencari sisi zahir tanpa bisa nembus ke dalam sisi batin. Ya. Kita kalau lagi di tanah suci ada yang nitip doa, saya doain. Tapi kalau minta syarat sambil dipotoin, saya gogah. Ya. Sekarang kan lagi ngetren tuh, ya, orang nitip minta foto ditulis di kertas atau di HP, semoga tahun besok Anda kesini, atau doain tapi sambil direkamin buat ntar status dia. Kalau ada yang minta sama saya begitu, tat doain ya, tapi sambil tolong direkamin buat saya statusin, gogah. Lu mau minta doain, gue doain. Lu mau minta rekamin, kebudakan. Ya, kalau mau minta rekamin kasih jasa ngerekamnya, kata saya. Kasih jasa ngerekamnya lah. Ya iyalah, orang roaming aja 500.000, ini 15 giga. Roaming 500.000, 15 giga Telkomsel itu yang bisa tethering hotspot. Yang kagak bisa tethering hotspot ya 50 giga lumayan, tapi kan cuma 12 hari. Ya, terus kita ngirim paket buat dia, ngirimin videonya lah. Kalau videonya kita pakai resolusi HD, lumayan gede kenanya. Yang bayar dari sini 10 real atau 20 real, baru kita rekamin.
Ya. Jadi jasanya bukan jasa doa, jasa ngerekam. Nggak usah. Kita di sono fokus tadabbur, fokus tafakur. Makanya fuqaha mentansiskan, ya, fuqaha menuliskan di dalam kitab-kitab mereka, bahkan kalau kita sholat di matof, pada saat kita sholat tidak lagi disunnahkan ngelihat tempat sujud, tapi disunnahkan ngelihat Ka'bah. Kan kalau kita di sini sholat itu sunnahnya an-nadhar ila mahallis sujud. Pada saat kita sholat disunnahkan untuk ngelihat tempat sujud kita. Tapi kalau di Masjidil Haram sholatnya disunnahkan ngelihat Ka'bah, ya, disunnahkan ngelihat Ka'bah. Tapi saya sarankan lebih afdol agak tinggi dikit, jangan sejajar gini, agak tinggi dikit. Kenapa? Kalau sejajar gini ngelihat Ka'bah repot kalau orang Turki lewat. Waduh, nggak khusyuk sholatnya Pak Eko. Sholatnya nggak khusyuk, ya. Begitu lewat orang Istanbul, orang Ankara, hidungnya mancung, kata di samping, mancung Pak Eko. Ya, licin Pak Eko, bening Pak Eko. Waduh, repot, agak dangak dikit. agak dangak dikit, ya, supaya kalau begini kan, waduh, yang di Polres pesek-pesek. Yang di sini mancung-mancung banget, apalagi yang lewat Turki mau Uzbekistan. Waduh, ya, Uzbekistan, Pakistan, kalau sepatan sih masih bisa kita tahan-tahan, ya. Kalau udah Turki, Uzbekistan sama Pakistan ini kan repot nih, atau Tajikistan, pokoknya ujung-ujungnya tantan dah tuh, ya. Kalau kita liatinnya begitu, aduh, bisa berubah jadi setan dar. Ya, kalau yang lewat sepatan, ya masih gampang itu mah, iman masih sanggup untuk mengcounter, masih sanggup. Yang lewat sepatan, apalagi pas dia ngomong ada jeh-jehnya, jeh Pak Eko haji jeh, wah, ini mah gak kegoda. Ya, walhasil liatin tuh Ka'bah, agungkan, muliakan, karena itu adalah masjid pertama yang dibangun di muka bumi. Ya, Baitullah pertama yang dibangun di muka bumi. Baitullah kedua yang dibangun di muka bumi, Masjid Kuba. Ya, masjid kedua dibangun di atas bumi, Masjid Kuba. Ya, Masjid Kuba. Taib. Ini dalam terminologi masjidnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Adapun dalam makna masjid secara umum Masjidil Aqsa, ya, baru kemudian Masjid Kuba, ya. Taib. Kenapa kita harus agungkan? Allah bilang, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Rumah Allah pertama, Baitullah pertama, ya, masjid pertama yang dibangun di muka bumi, adanya di mana? Di Bakkah. Kalau kita baca surah Al-Baqarah, Bakkah bahasanya, ya, ini nama lain dari Makkah. Kenapa disebut Bakkah? Bakkah itu secara bahasa artinya adalah tanah yang kering, kerontang. Karena memang kota Mekah kering, nggak ada tumbuhan banyak. Ada yang tumbuh, tapi tumbuhannya ya beda sama tumbuhan di kita, ya. Di daerah Jazirah Arab itu ya yang rada banyak pohonan dan tumbuh-tumbuhan itu udah masuk wilayah Taif, ya. Kalau pakai jalur yang lama itu bisa sampai 120 km ke Taif itu. Kalau pakai jalur cepat khusus mobil kecil itu ya bisa sekitar 80 atau 70 km dipangkas jaraknya. Tapi kalau di Makkahnya sendiri nggak ada pohon pisang, nggak ada pohon singkong, nggak ada pohon seri, nggak ada pohon cermek, nggak ada pohon tekokak, nggak ada pohon jamblang, nggak ada pohon yang numbuh di sono. Kita lihat gunungnya aja, gunung bebatuan semua, ya, gunung bebatuan semua. Bakkah disebutnya, tanah yang kering kerontang, ya. Berhubung ada orang Betawi berangkat haji, begitu dia pulang duitnya habis, dompetnya kering, kantongnya kosong, berubah Bakkah jadi bokek.
Ya, jadi kalau Bakkah itu tanah kering kerontang, kalau Bokke adalah kantong kering kerontang. Nah, tapi kalau sekarang mah kantong nggak kudu basa-basa sama banyak duit, yang penting ATM penuh. Ya, yang penting ATM penuh, apalagi yang tompelnya 2 tuh, Mastercard. Ya, tinggal colok di ATM, nggak usah bawa duit banyak-banyak Pak Eko, yang penting saldo penuh. Bawa duit kebanyakan ribet, ya, bawa duit kebanyakan ribet, khawatir kalau pakai kartu ATM tinggal diselipin, digesper, pulang sholat dari Masjid Haram tinggal ke bawah Zamzam Tower, ambil 1.000, ya, ntar sholat lagi ambil 1.000, ya, itu mah pesen saya aja, ya, kalau mau beliin baju Asiaka juga nggak apa-apa. Ya, baik jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fihi babi Bakkah mubarakan, ya. Bakkah itu adalah tanah yang meskipun tandus kering kerontang tapi diberkahi. Makanya doa Nabi Ibrahim alaihi wa ala nabiyina afdhalus salati wassalam diantaranya adalah Makkah itu biarin tanahnya kering kerontang, tapi datengin buah-buahan dari mana aja, ya. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarat. Waktu Nabi Ibrahim narok Nabi Ismail di kota Mekkah, itu Mekkah jangan kata kayak sekarang, zaman kayak Nabi aja belum. Karena kan yang pertama tinggal di dalam kota Mekkahnya itu sendiri adalah Siti Hajar. Jangankan ada perumahan, jangankan ada klaster, apalagi Zamzam Tower, sumur aja nggak ada. Baru jadi sumur begitu Siti Hajar lari dari Sofa ke Marwah, sampai 7 kali balik. Lumayan tuh Pak, kita dari Sofa ke Marwah, balik lagi ke Sofa, lanjut lagi ke Marwah, sampai 7 kali balik. Masya Allah, berhubung rame-rame jadi kagak ngos-ngosan, nggak berasa capek, ya enggak. Bagus adanya di Mekkah, adanya di sono. Coba kalau Sofa Marwah adanya di Cipondo, waduh, pada ebrek. Di trotoarnya pada jualan cimol, ya, di pinggir pada jualan cimol, ya. Orang di kita mah kan kagak boleh ada orang rame dikit, nggak boleh ada orang rame dikit. Tuh sejak jadi Zamzam Tower itu, kalau dari arah Zamzam Tower ke sebelah kanan tuh kan ada gunung batu namanya Jabal Khandama. Tuh dulu gunung nggak ada yang ngelongok, kagak ada yang tahu tuh gunung. Begitu jadi Zamzam Tower, ada orang, ya, nyari apa namanya view kalau matahari tenggelam, apa sih, sunset atau sunrise? Sunset, ya, ya sunset. Dia pada naik aja ke sono, bikin dah tuh konten viral. Akhirnya sekarang itu jadi destinasi wisata orang umroh. Sayang begitu kita nyampe di sono, Madura, Lombok, pada jualan apa? Pada jualan cimol, pada jualan bakso, pada jualan apa lagi? Kata kita emang benar-benar orang Indonesia, maka gak boleh ada tempat rame dikit, main jualan aja. Nggak ada jajanan Arab Pak, nggak ada jajanan Pakistan. Nah, nyari tuh di Jabal Khandama nasi biryani, nggak ada. Nyari nasi mandi, nggak ada. Adanya apa? Bakwan, somai, bakso Malang. La ilaha illallah. Es kuwut, ada es kuwut. Ya, es kuwut kata dia enak ke sore-sore minum yang seger sambil kita ngeliatin Zamzam Tower sama matahari terbenam. Yang jualan orang mana? Orang Lombok, orang Madura, orang Indonesia, ya. Sopirnya orang Sunda, ya. Begitu kita selesai matahari udah tenggelam, ngomong dah geraan atuh cari cing bae di dieu tadi sholat maghrib merenya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya. Udah hafal Pak Haji saya bahasa Sunda. Iya dong, Cianjur. Meren. Pokoknya matur bae lah Pak Haji, ya. Tuh. Nah zaman dulu belum ada kayak begitu. Makanya Nabi Ibrahim waktu naruh istrinya Siti Hajar di kota Mekkah, bininya bingung. Dan subhanallah, itu istri luar biasa Siti Hajar itu. Tinggal di Palestina sama Nabi Ibrahim,
Nabi Ibrahim dapat wahyu diperintahkan oleh Allah ditaruh di kota Mekah, kagak dibikinin rumah, kagak digalihin sumur, kagak dititipin real, kagak dikasih ATM, belum ada Shopee Pay, kagak dikasih bekal, diinepen aja kagak. Kali begitu nyampe di Mekah diinepin dulu sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu. Enggak, Nabi Ibrahim nyampe di Mekah, Neng, Tong, sekarang tinggal di sini ya. Tinggal di sini bang? Ya. Udah langsung ditinggal lagi sama Nabi Ibrahim. Balik ke Palestina. Sampai bininya nanya, tapi pertanyaannya hebat. Nih pertanyaan wanita solehah. Ya, pertanyaan wanita solehah nih, ibu-ibu nih, perhatiin nih, ya. Apa pertanyaan Siti Hajar kepada Nabi Ibrahim? Allahu amarak. Bang, ini kita ditaruh di sini, Allah yang merintah. Itu Nabi Ibrahim jawab pakai lisan aja enggak, nengok aja enggak. Dalam Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham, dalam Al-Kamil Fit Tarikh, dalam kitab Al-Kamil Fit Tarikh disebutkan Nabi Ibrahim cuma ngasih isyarat, antara isyarat jempol sama isyarat manggut, nengok aja enggak. Bang, ini perintah Allah. Udah ngucluk lagi jalan. Coba orang wadon yang mana yang sanggup kayak begitu? Perempuan mana yang sanggup kayak begitu? Kita jangan kata pergi jauh-jauh ke Cirebon, pergi jauh-jauh ziarah Wali Songo, baru tibang jarak ke Banten aja kalau bini ditinggal kagak ngikut, paling banter kudu naruh uang belanjaan 1,5 juta. Makanya kan gaji tour leader bisa 15 juta. Nah, kita buka dah tuh jadinya. Kenapa gaji tour leader bisa 10 juta, bisa 15 juta? Ayo, tour leader. Ayo, mau tahu nggak? Lah kalau ninggalin bini cuma 3.500.000 buat 12 hari, lah kagak cukup. Kagak cukup sama ambeknya. Kagak cukup sama ambeknya. Ya, kita tinggalin bini kita berangkat haji, besok Pak Haji Pak Eko berangkat haji. Bang, berangkat haji. Iya, ngasih pertanyaan yang sama. Apakah ini perintah Allah? Iya, Neng, perintah Allah. Apa jawaban Siti Hajar? Idan layudi anak. Kalau emang ini perintah Allah, Allah nggak bakal nelantarin kita. Tuh, kira-kira bininya Pak Eko besok bisa nggak begitu tuh? Mana ada bininya? Ada hadir. Oh, ini bininya. Ya. Sanggup nggak Bu kalau kagak dikasih uang belanja ngasih jawaban kayak Siti Hajar? Belum tentu ya. Bang, berangkat haji, iya. Berapa hari? 40 hari. Sama siapa? Sama emak. Ini perintah Allah. Iya. Apa lanjutannya? Jawabannya sama nggak sama Siti Hajar? Iya, kalau begitu Allah nggak bakal melantarkan saya. Kagak, Bang, ATM penuhin ya. Shopee Pay saldonya tolong diisi ya. Bang, ini kulkas tolong isi buat 40 hari. Bisa nggak Bu ditinggal, nggak dikasih ongkos? Insya Allah yang penting kan rekening suami ketinggalan. Ya, nah ini jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, itu dulu nggak ada apa-apa, tapi apa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, saya titipkan keturunan saya biwadin di satu lembah ghairi dzi zar'in yang enggak ada tumbuhan. Itulah yang tadi disebut dalam suratul Baqarah dengan nama Bakkah. Enggak ada tumbuhan. Tapi inda baitikal muharram. Ya, di rumahmu saya titip. Loh, emang udah ada Baitullah? Bukannya Baitullah itu nanti dibangunnya Nabi Ibrahim pas Nabi Ismail udah gede? Udah ada, dibangun pertama kali itu Masjidil Haram sama malaikat. Ya, Ka'bah pertama kali dibangun sama malaikat. Ya, atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diulang lagi pembangunannya ya dengan Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail, gara-gara dulu Ka'bahnya hancur, walaupun Ka'bahnya dulu nggak sebesar sekarang. Pada saat tufan, pada saat badai melanda seluruh bumi di zaman Nabi Nuh. Ya udah tuh, tinggal pergi. Tapi itu dia. Rabbana liyuqimus shalah. Tujuan saya nggak ada yang lain, ya Allah, saya pengen anak keturunan saya pada ngerjain sholat.
Makanya besok Pak Eko kalau lagi di Mekah udah mau permintaan sebanyak-banyaknya silahkan, itu tempat mustajab. Tapi paling utama yang kita minta ampunan dosa, mati husnul khotimah, di akhirat masuk surga, anak keturunan, istri pada rajin ibadah. Baru itu di list teratas dalam doa kita. Baru sisanya doa yang lain, bisnis lancar, kontrakan banyak, bini nambah. Misal doang ini mah, misal. Jangan dicontoh, tapi ini contoh bukan untuk ditiru, ya kan? Oh, bininya cemberut. Pak Ustadz ngajarinnya yang kagak-kagak aja. Saya cuma ngasih tahu ini contoh, bukan untuk ditiru, hanya bagi yang berani, yang mampu, yang berani. Urusan ginian mah mampu doang, kalau kagak punya keberanian lah sama aja bohong. Tapi punya keberanian, biar kata kagak mampu jadi. Iya lah, kita di pesantren kalau ukuran mampu, memohon maaf, mampuan kita daripada tuku proy di pesantren mah ya, yang bagian maintenance tuh di pesantren gajinya gedean kita sih daripada dia. Lah ngapa bininya dia 3, bini kita 1? Berarti kan kita nggak berani. Ya, ini mah urusan keberanian, bukan urusan kemampuan. Ya. Nah, apa tuh jadi kesono-sono dah tuh. Nah, Pak Haji Aidir sih pakai nyebut-nyebut Cianjur lagi lah. Saya mah dah. Rabbana liyuqimus shalah, minta supaya anak keturunan kita pada ngerjain sholat, melaksanakan sholat yang sebenar-benarnya sholat. Faj'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim. Ya, kalau udah ngerjain sholatnya bener, bukan cuma syarat rukunnya, tapi juga esensi dari sholat tersebut diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, yang terjadi apa? Orang demen aja sama dia. Ya, warzuqhum minats tsamarat, anugerahkan kepada mereka buah-buahan. Makanya seluruh buah yang ada di muka bumi ini ada di Mekah. Ada di Mekah. Ya. Lagi mana kagak kita berangkat di sono lah pagi nyarap bubur kacang hijau. Lah kita mengharapnya pagi makan kebab begitu ya. Makanan-makanan orang Arab gitu, atau roti hif atau roti ala Timur Tengah. Pagi masuk ke hotel makan bubur kacang hijau, siang sarden ABC, apalagi sore kerupuk bejejer. Ini mah kagak ngangenin sampai sekali sama makanan Indonesia. Makanya saya terus terang kalau lagi berangkat umroh agak jarang makan di hotel. Ya, karena saya tipikal orang yang kalau ke suatu tempat kita cari makanan yang khas orang sono. Kita malah laguan sih kadang-kadang, berangkat umroh 9 hari pakai bawa sambal ABC. Ngapain 9 hari doang, ntar gue balik lagi. Mulut kita mah aleman. aleman ya, kagak bisa ninggalin kampung dewek. Bawaannya pengennya makanan kampung kita mulu ya. Makanya kalau lagi jalan-jalan keluar negeri kemana-mana, udah jangan aleman mulut kita, biasain sama makanan orang sono ya, biar mulut kita ntar punya cerita lah. Kalau bapak makan makanan Indonesia mulu, apa yang mau diceritain? Begitu lagi kita, saya berangkat haji ke sono, masya Allah hotelnya nyediain bakso, jauh-jauh ke sono, sini pentil ada. Ya, di sini juga kalau bakso mah pentil ada. Ya, itu jamaah sekalian. Maka inilah keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan. Nah, maka dari itu setiap mauqif, setiap tempat harus kita renungi. Ya, kemudian pada saat kita sa'i, kita renungi deh tuh bagaimana perjuangan Siti Hajar dari Safa ke Marwah, ya, dalam menjaga dzurriyyahnya, menjaga anaknya, menjaga keturunannya, menjaga keluarganya, dan juga di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam ikhtiar. Tuh kalau kita ngelihat perjuangannya Siti Hajar, Pak, kagak mentang-mentang bini Nabi terus lantas minta didoain sama Nabi. Bang, abang kan Nabi nih, orang mah sebelum balik gejlik dulu tuh bumi biar kita punya air, apa berdoa biar kita langsung jadi orang kaya. Enggak, tetap
tetap ikhtiar, tetap usaha. Kagak mentang-mentang istri Rasul, kagak mentang-mentang istri Nabi, terus apa-apa pengen langsung spontan, uhuy ntar jadinya. Kalau apa-apa langsung spontan jadinya uhuy. Komeng. Ya. Ada ikhtiar, itu ikhtiar yang dilakukan oleh Siti Hajar. Bahkan akrabul khalqi ilallah, orang yang paling dekat, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala aja pakai ikhtiar. Entar setiap yang berangkat ke tanah suci itu mesti kan, ya, antara kalau kita umroh biasanya travelnya nawarin, Bapak mau ikut yang paket mana nih? Mau paket Madinah dulu atau mau paket Mekah dulu? Ya, itu dua-duanya bisa kita jadikan bahan renungan jamaah sekalian, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu menjadi hamba itu tidak menafikan ikhtiar. Ya, coba. Duluan peristiwa Isra Mi'raj apa duluan peristiwa hijrah? Isra Mi'raj lah. Isra Mi'raj Nabi masih di Mekah, ya kan? 2 tahun sebelum hijrah. Taib. Isra Mi'raj Nabi dari Mekah ke Masjidil Aqsa ke Palestina, naik ke Sidratil Muntaha. Berapa hari? Setengah malam juga kurang. Makanya Abu Lahab, Abu Jahal kagak pada percaya. Ilokan jarak segitu jauh ketempuh cuman sama kita 2 rit main catur sama kerambol. Kata Abu Lahab, "Seng, ilokan jarak segitu jauh kita main ceki juga itu mah belum kelar. Kok bisa cepet kayak begitu?" Seharusnya secara logika melihat kedekatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Allah, kenapa nggak bisa untuk dari Mekah ke Madinah, kling, langsung hilang? Ya nggak? Paham nggak maksud saya? Nabi melaksanakan Isra wal Mi'raj waktunya singkat, tapi dalam perjalanan hijrah banyak dramanya. Ya. Kagak melakukan seperti yang dilakukan pada saat Isra wal Mi'raj, berhari-hari nginep dulu di Gua Hira, di Gua Thur. Gua Hira menerima wahyu, nginep dulu di Gua Thur, ya, 3 hari, terus melakukan perjalanan lewat jalan tikus, lewat jalur alternatif, sampai nyewa orang Yahudi untuk nunjukin jalan, Abdullah bin Uraikid. Baru terus nyampe di Kuba. Sampai di Kuba nggak langsung masuk Madinah, stay dulu 7 hari sampai datangnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, baru masuk kota Madinah. Ini ngajarin kita ikhtiar. Nah, makanya pesan saya terakhir, setiap nanti Pak Eko beserta Ibu dan juga jamaah siapapun yang melaksanakan ibadah haji dan umrah, mudah-mudahan semuanya digampangin rezekinya, ya, itu jadikan setiap titik, setiap momen untuk kita mentadaburi, merenungi, meresapi semua sejarah, semua amaliyah, semua praktek ibadah yang kita dibebankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wal hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Apa itu haji mabrur? Haji mabrur adalah haji yang kagak ada riya, haji yang enggak ada takabur, haji yang enggak ada sombong. Itu namanya haji mabrur. Tapi kalau haji riya, pulang haji pengen dipandang, pengen dihormatin, ini alamat hajinya enggak mabrur. Ini namanya haji mabur. Ya, kalau masih pulang haji masih sombong, berarti haji mabur, bukan haji mabrur. Haji mabrur pulang makin tawadhu, pulang makin rendah hati, pulang makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, makin sayang kepada sesama manusia. Wallahu a'lam bishawab. Kita bacakan suratul Fatihah untuk Bapak Eko beserta Ibu, siapa Ibu namanya? Ibu Suyati beserta seluruh rombongan, ya, dan juga para hujjaj, para mu'tamirin, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala haji yang mabrur, umrah yang mabrurah,
amal ibadah semuanya diterima oleh Allah, rezeki yang berkah, rezeki yang manfaat, kemudian dijaga fisiknya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesehatan yang prima, dan juga keselamatan pulang ke tanah air, ke rumah masing-masing dalam keadaan sehat walafiat, dan membawa haji mabrur ala hadhihin niyah wa ala ma nawahul hujjaj wal mu'tamirun. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.